Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Madan Igandi di channel YouTube Istana Hukum. Saat ini saya ingin membahas parlemen threshold atau ambang batas parlemen. Ambang batas parlemen yaitu salah satu persyaratan yang paling urgent untuk partai politik lolos ke parlemen atau ke Senayan dengan diwakili oleh dewan-dewan dari partai mereka, anggota dewan di partai mereka. Nah, di Indonesia sendiri ambang batas parlemen itu 4%. Artinya dalam pemilu atau dalam pileg, kalau seandainya ada partai yang pada saat pileg suara sah secara nasionalnya itu di bawah 4%, maka secara tidak langsung dia nggak bisa lolos untuk melaju ke Senayan. Ada beberapa partai di Indonesia memang lebih tepatnya banyaknya partai baru sih, contoh kayak PSI, Perindo, terus Berkarya, terus yang partai lamanya itu ada PBB. Karena memang pada saat Pileg 2019 kemarin mereka mendapat suara sah di bawah 4%, maka secara tidak langsung mereka partai tersebut nggak bisa lolos ke parlemen. Artinya tidak ada perwakilan anggota dewan dari partai mereka. Nah, pertanyaannya, suara dari partai yang tidak lolos ini kemana gitu? Ya hangus secara tidak langsung. Jadi hak-hak masyarakat yang memilih PBB, memilih Berkarya, Perindo dan PSI ya hangus ada jutaan suara, artinya kita yang hilang dengan adanya parlemen threshold. Itulah keadaan di Indonesia. Ya mungkin analisis dari yang anggota dewan yang membuat aturan ini supaya tidak banyak partai yang masuk ke dalam parlemen, itu nggak bisa kita itu juga ya. Nah, bagaimana kalau seandainya parlemen threshold itu di angka 0%? Ini akan menjadi polemik juga kalau seandainya ada di angka 0%, misalnya, atau nggak ada parlemen threshold. Contohnya begini, di Senayan itu kalau nggak salah ada 11 komisi, 10 apa 11 komisi. Kalau seandainya salah satu partai yang dapat suara yang sangat kecil, misalnya dia menduduki 5 kursi, 5 anggota dewan, mereka yang lolos ke Senayan, maka akan kesulitan menentukan komisinya. Komisi berapa? Itu yang sulit. Kalau saya berharap parlemen threshold ini ditentukan dari setidaknya satu komisi itu ada 1 orang perwakilan dari partai. Contoh misalnya partai, kita mulai dari partai tidak lolos, misalnya Perindo mewakili 11. Nah, kalau yang lolosnya 11 itu bisa lolos ke parlemen. Atau PSI 12, karena di atas itu maka lolos. Misal ada partai Indonesia Cerdas, misalnya punya saya contohnya, itu cuman ada 10 anggota dewan yang bisa lolos ke Senayan suaranya, maka itu tidak diloloskan, partainya nggak lolos karena memang tidak bisa memenuhi komisi-komisi yang ada di anggota DPR atau yang ada di Senayan sana. Nah,
Nah, polemik tentang parliamentary short ini saya harap harus dikaji secara ulang baik oleh para akademisi, dosen, dan saya juga berharap dikaji atau diteliti oleh mahasiswa hukum, terutama mahasiswa hukum tata negara yang sudah jelas menjadi fokusnya atau konsentrasinya dalam membahas hal ini, supaya parlemen di Indonesia itu dirasa berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat disayangkan kalau seandainya dia misalnya di angka 4%, kita akan beberapa perwakilan itu akan hilang. Walaupun memang kita lihat ya 4% kecil banget, tapi 4% dari suara sah Indonesia itu bisa jutaan, Bos. Bisa di angka 10 juta, hai. Nah, saya ini yang menjadi itu 10 juta masyarakat Indonesia itu hak suaranya hilang karena nggak ada perwakilan mereka gitu di Senayan. Nah, semangat menjadi Indonesia, tetap perbaiki kondisi ketatanegaraan di negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.